Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fakihah dari kelas C, jurusan Pendidikan Agama Islam, Universitas Indonesia Timur. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas PowerPoint yang telah saya susun dengan judul Bakat. Baik, yang pertama bagian pendahuluan. Psikologi pendidikan merupakan salah satu cabang ilmu psikolog yang secara khusus mempelajari bagaimana cara manusia belajar dalam setting pendidikan, yaitu mengetahui atau menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang seperti bagaimana cara siswa belajar dalam kelas, bagaimana siswa berkembang, dan bagaimana cara menciptakan lingkungan kelas yang optimal, dan lain sebagainya. Nah, dalam ruang psikolog pendidikan terdapat istilah bakat, yang dimana bakat merupakan potensi atau kemampuan yang dimiliki oleh seseorang sejak lahir, yang memungkinkannya untuk mencapai keberhasilan dalam bidang tertentu di masa yang akan datang, dengan sedikit latihan dibandingkan orang lain. Bakat dapat digambarkan seperti benih, dia perlu disiram, dipupuk, dan dikembangkan. Baik, di sini saya akan mengangkat 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian dari bakat? Yang kedua, apa saja komponen bakat? Dan yang ketiga, bagaimana cara mengetahui bakat seseorang? Pertama, apa itu bakat? Bakat merupakan potensi atau kapasitas bawaan seseorang untuk mempelajari dan menguasai bidang pengetahuan atau keterampilan tertentu dengan relatif lebih cepat dan mudah dibandingkan rata-rata orang. Kemudian yang kedua, komponen bakat. Dalam praktik di Pigurford, bakat seringkali diukur melalui tes yang mencakup beberapa komponen, yaitu bakat verbal, bakat abstrak, bakat spasial, bakat mekanik, dan bakat skolastik. Selanjutnya, bagaimana cara mengenal bakat seseorang? Mengenali bakat merupakan proses yang melibatkan observasi, eksperimen, dan refleksi. Adapun beberapa metode yang saya angkat, yaitu ada 2. Yang pertama, metode observasi dan refleksi diri. Pada metode ini melibatkan 3 hal. Yang pertama, identifikasi hal yang mudah dipelajari. Dan yang kedua, apa yang kita sukai dari kecil. Dan yang ketiga, menganalisis prestasi dan pencapaian. Pada poin pertama, yaitu identifikasi hal yang mudah kita pelajari. Dalam hal ini, kita dapat melihat bidang apa yang kita kuasai dan relatif mudah dan lebih cepat dibandingkan dengan orang lain. Jika kita belajar sesuatu dan merasa ini alamiah, bisa jadi itu adalah bagian bakat terpendam. Kemudian yang kedua, apa yang kita suka sejak kecil? Nah, refleksikan hobi atau ketertarikan masa kecil. Seringkali, bakat sudah terlihat dari aktivitas yang secara konsisten kita gemar sejak dini, seperti suka menyusun balok, menggambar, bercerita, atau mengobservasikan alam. Kemudian yang ketiga, analisis prestasi dan pencapaian. Lihat bagaimana kita mencapai sesuatu, baik di bidang akademik, pekerjaan, atau hobi. Prestasi apa yang kita raih dengan usaha yang tidak terlalu besar. Bidang-bidang inilah yang biasanya didukung oleh bakat alam. Selanjutnya yang kedua, metode eksplorasi aktif. Di sini terdapat 3 tata cara yang dapat kita lakukan. Itu yang pertama, mencoba banyak hal baru atau melakukan eksperimen. Yang kedua, membuat buku jurnal bakat. Dan yang ketiga, ambil peran atau proyek khusus di sekolah atau tempat kerja. Yang pertama, mencoba banyak hal baru atau eksperimen. Bakat tidak akan ditemukan jika hanya dipikirkan. Keluar dari zona nyaman dan cobalah kursus, workshop, atau hobi baru. Dengan mencoba, kita akan mengetahui mana yang klik dan mana yang tidak. Kemudian yang kedua, membuat buku jurnal bakat. Catat aktivitas harian kita dan beri skor pada 2 aspek. Yaitu yang pertama, tingkat kesenangan. Lihat seberapa menikmati kita melakukan aktivitas tersebut. Kemudian yang kedua, tingkat kemudahan. Seberapa mudah kita melakukan aktivitas tersebut. Aktivitas dengan skor tinggi di kedua aspek sangat mungkin terkait dengan bakat kita. Kemudian yang ketiga, ambil peran atau proyek khusus di sekolah atau tempat kerja. Cobalah mengajukan diri untuk mengerjakan tugas di luar tanggung jawab rutin. Misalnya, memimpin proyek kecil, menulis artikel, atau mengorganisir acara. Pengalaman langsung adalah ujian terbaik untuk menemukan bakat. Terakhir, sebagai kesimpulannya, bakat merupakan potensi dasar yang dimiliki oleh setiap orang. Ia ibarat sebuah permata kasar yang perlu diasah agar menjadi berkilau. Pengasahan ini dilakukan melalui latihan, pendidikan, disiplin, dan kesempatan. Dengan memahami bakat diri, seorang dapat mengarahkan hidupnya ke jalan yang lebih terfokus dan sesuai. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kurangnya. Terima kasih. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.